Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ila nahjihi ila yaumin mi'adihi amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, kesehatan serta umur, sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah-langkah kaki kita ini untuk mempelajari apa-apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan duduknya kita di sini menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan duduknya pula kita di sini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat amalan kita di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan mengkaji di Kamis yang kedua ini tentang Sirah Nabawiyah. Dan di pekan yang lalu atau di bulan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana suku Khuza'ah menyerang suku Jurhum. Begitu juga kita sudah ambil atau kita sudah terangkan awal pertama kali kemusyrikan, yaitu orang yang bernama Amru bin Luhai. Ini sudah kita jelaskan di bulan yang lalu. Begitu juga kita sudah jelaskan tentang nadarnya Abdul Muttalib, jika mempunyai 10 anak salah satunya akan disembelih. Ini kita sudah selesaikan. Pada malam hari ini kita akan membahas dua judul. Jika waktunya pas atau jika waktunya cukup, kita akan membahas dua judul. Judul yang pertama adalah bagaimana sumur Zam-Zam ditemukan kembali. Di pertemuan yang lalu sudah kita bahas seperti ini. Ketika suku Khuza'ah menyerang suku Jurhum. Suku Jurhum ini kan suku yang menikah dengan Nabi Ismail alaihissalam. Ketika suku Khuza'ah ini tahu bahwasannya suku Jurhum ini sudah hidupnya enak, akhirnya mereka mau merebut, ingin tinggal bersama suku Jurhum tapi lewat peperangan. Sebelum adanya peperangan, kumpullah suku Jurhum, kemudian mereka bersepakat Zam-Zam harus ditutup. Seperti itu. Sumur Zam-Zam harus kita tutup. Apa alasannya? Agar ketika suku Khuza'ah itu masuk dan tidak ada pasokan air, mereka tidak akan kerasan. Tapi qadarullah, mereka bertahan selama 300 sampai 500 tahun dengan tidak adanya air. Air datangkan dari luar. Bagaimana kisahnya air Zam-Zam itu bisa ketemu kembali? Jadi ini sudah ratusan tahun ini. Sudah ratusan tahun orang-orang di Makkah tidak tahu Zam-Zam itu apa. Bahkan ketika mereka dengar itu hanya remang-remang. Zam-Zam itu apa? Nggak tahu hakikatnya sumur Zam-Zam itu bagaimana, atau air Zam-Zam itu bagaimana. Jadi suatu ketika ada Abdul Muttalib, yaitu kakeknya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bermimpi, Pak. Nah, lewat sini pertama kali ini. Abdul Muttalib yang nama aslinya adalah Syaibah, yang di pertemuan yang lalu sudah kita bahas. Abdul Muttalib ini bermimpi. Ada orang datang ke mimpinya, kemudian orang itu mengatakan, ihfiri at-Thaibah, galilah Thaibah. Abdul Muttalib kemudian menjawab, apa itu Thaibah? Thaibah itu apa? Langsung orang itu pergi. Loh, belum ada jawabannya, orang itu kemudian pergi. Ini di hari pertama.
Kemudian di hari yang kedua, Abdul Muttalib bermimpi kembali. Mimpinya adalah ihfiri al-barroh, galilah barroh, galilah sesuatu yang baik. Abdul Muttalib kemudian bertanya lagi kepada orang tersebut, ma hiyal barroh, apa barroh itu? Orang tadi pun langsung pergi, belum ada jawabannya. Di hari yang ketiga juga seperti itu bermimpi, di hari yang keempat juga bermimpi, ihfiri zamzam, galilah air zamzam. Orang-orang nggak tahu air zamzam ini apa, karena sudah sekian ratus tahun air zamzam ditutup. Ihfiri zamzam. Kemudian Abdul Muttalib dalam mimpinya tersebut bertanya, ma hiya zamzam, ma huwa zamzam, apa itu air zamzam? Kemudian baru ditanya, air zamzam itu adalah sesuatu yang terus mengalir dan tidak akan rusak, tidak akan habis. Yang mana zamzam ini akan memberikan air minum atau akan memberikan minum seluruh jamaah haji. Dalam mimpinya dikatakan seperti itu, dalam mimpinya. Kemudian setelah itu, ke Umi dulu, jangan di sini, minta nonton sama Umi, disuruh Abi, cepat. Ikhfiri zamzam. Apa itu zamzam? Dijawab oleh orang tadi dalam mimpinya itu, zamzam adalah sesuatu yang terus mengalir dan nantinya akan memberikan minum terhadap seluruh jamaah haji. Letaknya, dikasih tahu letaknya. Letaknya itu di antara darah dan juga di antara kotoran-kotoran dalam hadisnya. Jadi teknis ya Pak. Letaknya itu di antara darah-darah dan juga di antara kotoran-kotoran. Karena pada zaman dulu orang jahiliyah dia menyembelih untuk berhala-berhalanya. Jadi ada tempat darah dan juga ada tempat kotoran. Dan juga di antara tempat burung-burung gagak dan juga semut. Akhirnya besok paginya langsung eksekusi Pak. Abdul Muttalib dengan anaknya yang pertama, ketika itu hanya mempunyai satu anak, namanya adalah anaknya Al-Haris, anak yang pertama, disuruh sama bapaknya, ayo, bapak sudah mimpi 4 kali, ayo kita gali. Ternyata betul, nemu tempatnya, di antara darah, di antara kotoran, kemudian di antara sarang gagak dan juga semut. Ternyata tempatnya itu di antara patung Isaf dan Nailah. Masih ingat Isaf dan Nailah? Masih ingat ya? Isaf dan Nailah ini adalah patung. Jadi orang jahiliyah dulu ada 360 patung yang mereka sembah. Salah satunya itu adalah Isaf dan Nailah. Isaf dan Nailah ini adalah Tuhan mereka, yang mana mereka ini melakukan cinta terlarang. Jadi mereka jatuh cinta, kemudian mereka bertemu ketika musim haji, kemudian mereka berzina di dalam Ka'bah. Ketika mereka berzina di dalam Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala rubah mereka berdua ini menjadi patung. Nah ini Isaf dan Nailah. Besok paginya Abdul Muttalib membawa cangkul dengan Al-Haris, anaknya yang pertama. Karena Abdul Muttalib adalah pemuka Makkah. Ketika mereka nyampe di tempat yang sudah ditujukan dalam mimpinya itu, Isaf dan Nailah digeser. Orang-orang Makkah marah, kenapa kamu menggeser Tuhan kita? Karena Isaf dan Nailah adalah salah satu Tuhan mereka. Mereka marah, kenapa kamu menggeser Tuhan kita? Kata Abdul Muttalib mengatakan, saya akan menggali Zamzam, saya akan menggali air Zamzam. Kata mereka, apa itu Zamzam? Karena sudah sekian ratus tahun orang nggak tahu apa itu Zamzam. Oke. Akhirnya Abdul Muttalib mengatakan ke Al-Haris, kamu standby saja biar bapak yang menggali. Kamu standby, nanti kalau ada yang menyerang bapak, kamu serang balik. Biar bapak yang gali. Bapaknya menggali sendirian, yaitu Abdul Muttalib, menggali sendirian, menggali sampai lama. Akhirnya ketika itu beliau Abdul Muttalib ini menggali sesuatu kayak batu dan beliau pukul dengan cara yang keras. Akhirnya airnya keluar. Airnya keluar dengan kekuatan yang besar. Ternyata di dalamnya itu, isinya tadi itu ada patung rusa. Jadi dibuntu pakai patung rusa yang terbuat dari emas, ditutupnya itu. Diambil ternyata patung rusa, yang mana patung rusa itu terbuat dari emas. Coba bayangkan. Di
di dalamnya diisi patung rusa terbuat dari emas. Di dalamnya ada batu ada baju-baju besi terbuat dari emas. Di dalamnya ada pedang terbuat dari emas. Semuanya terbuat dari emas. Sampai ketika itu Abdul Muthalib mendapatkan harta yang banyak. Dan muncul air Zam-Zam kembali yang kita rasakan sampai sekarang ini. Ketika sudah muncul air Zam-Zam, masyarakat Makkah kemudian berkumpul, kemudian mereka mengatakan nusyariku fi hadzal ma. Wahai Abdul Muthalib, air ini milik kita bersama ya. Bukan punya kamu tok loh ya. Tapi ini punya kita bersama. Kata Abdul Muthalib, loh, tadi saya kerja nggak ada yang bantuin, malah pengen ngelawan saya. Ketika saya mindahkan Isaf dan Nailah, orang-orang pada nentang saya. Sekarang ketika keluar airnya, kalian ngaku-ngaku. Nah, seperti itu kan. Akhirnya terjadi mukhosomah, terjadi gontok-gontokan. Ini kepemilikan punya siapa ini? Ayo kita selesaikan, kata Abdul Muthalib. Ayo kita utus salah satu orang yang untuk menghakimi kita. Ditunjuklah orang Mekah. Kata Abdul Muthalib, saya nggak setuju dengan orang ini karena bisa jadi orang ini akan membela kamu. Abdul Muthalib menunjuk satu orang Mekahnya nggak setuju. Saya juga nggak setuju, kata orang Mekah, karena bisa jadi orang yang kamu tunjuk itu akan mendukung keluargamu. Akhirnya mereka sepakat menunjuk satu orang dukun. Dukun ini dia sukunya agak jauh dari Mekah. Dia lewatan ke Syam. Jadi dari Makkah ke Syam, lewatan itu di situ ada satu desa, dukunnya itu ada di sana. Akhirnya mereka sepakat, ayo kita pergi ke sana. Pergi ke dukun itu untuk menghakimi air ini punya siapa. Perjalanan agak lumayan jauh, Pak. Berangkatlah Abdul Muthalib dengan orang-orang Mekah untuk menyelesaikan niza atau untuk menyelesaikan perselisihan tadi. Qadarullah, makanan habis, minumannya juga habis, belum sampai tempatnya. Ketika makanan habis, minuman habis, belum sampai tempatnya, mereka singgah di satu desa, kemudian mereka minta bantuan, nggak mendapatkan pertolongan, malah diusir. Karena menurut kepercayaan orang dulu, membantu orang yang berselisih akan mendatangkan sial. Mereka berdua ini, antara Abdul Muthalib dengan orang Mekah kan sedang berselisih. Makanan habis, minuman habis. Sehingga di suatu tempat, orang di desa tersebut nggak mau membantu. Dikarenakan jika membantu, mereka berkeyakinan membantu orang yang mempunyai perselisihan akan membawa kerugian atau akan membawa kesialan. Akhirnya sudah di padang pasir itu, Pak. Sudah di padang pasir, perjalanan masih jauh ke tempat hakim, ke tempat dukun tadi itu. Apa yang mereka lakukan? Orang-orang Mekah akhirnya berkumpul ke Abdul Muthalib dan mengatakan, wahai Abdul Muthalib, sesungguhnya kamu ini adalah orang yang terpandang di antara kita. Kamu ini adalah ketua kita. Tolong dong kasih solusi, apa yang harus kita lakukan? Abdul Muthalib memberikan solusi. Solusinya seperti ini. Kita ini kan pasti mati, kata Abdul Muthalib. Air sudah habis, makanan juga sudah habis. Kayaknya nyawa kita ini tinggal sejengkal nih. Ketika kita mati atau ketika kita meninggal, jangan sampai kita merepotkan orang lain. Ayo kita gali kuburan kita masing-masing. Nah, gitu. Gimana Pak solusinya? Hebat apa enggak nih? Ayo kita gali kuburan kita masing-masing. Jadi kalau misalnya orang 5, satu orang gali kuburannya. Kemudian kita tiduran aja di dalam. Tiduran di dalam kuburan tersebut. Sambil ngobrol di sampingnya. Samping sudah mati belum? Belum. Ya, karena nyawa tinggal sejengkal lagi nih. Maksudnya nanti kalau mereka sudah mati toh nggak ngerepotkan orang lain. Nanti gundukan tanah itu kena angin otomatis sudah tertutup nanti kuburannya itu. Setelah itu, setelah mereka menggali kuburannya masing-masing, Abdul Muthalib baru mikir, kok solusi yang saya tawarkan kok lucu ya gitu.
kita nggak berusaha sama sekali, kok kemudian kita menyerah, kata Abdul Muthalib. Akhirnya Abdul Muthalib naik lagi ke kuburannya, kemudian mengumpulkan orang Mekah. Kumpul semuanya. Ayo kita melanjutkan perjalanan. Kata mereka mengatakan, loh gimana? Tadi katanya suruh menggali kuburannya masing-masing, sekarang kok kita suruh melanjutkan perjalanan? Kata Abdul Muthalib mengatakan, setelah saya pikir-pikir, ternyata solusi yang saya katakan ke Anda lucu, nggak masuk akal. Paling tidak kita ada ikhtiar, kita ada usaha dulu agar kita meninggal dalam keadaan terhormat. Kata Abdul Muthalib seperti itu. Akhirnya ketika mereka mau berjalan, Abdul Muthalib mengambil untanya. Ternyata subhanallah, unta yang diambil Abdul Muthalib memancarkan air deras. Unta yang diambil oleh Abdul Muthalib tadi itu memancarkan air yang deras. Akhirnya mereka bisa minum dan bisa bertahan hidup. Setelah mereka minum satu sama lain, mereka kemudian kumpul dengan Abdul Muthalib dan mengatakan, wallahi demi Allah kita tidak akan memperkarakan air Zam-Zam yang ada di Mekah. Sudah, itu buat kamu. Kamu yang memiliki, kita nggak ikut cawe-cawe, takut kualat. Karena sesungguhnya air yang memancar di sini itu adalah zat atau Rob yang juga memancarkan air yang ada di Mekah, yaitu air Zam-Zam. Akhirlah selesai tanpa mereka bertemu di dukun. Jadi kepemilikan air Zam-Zam ketika itu adalah Abdul Muthalib dan keturunannya. Makanya di sini titik tekannya satu, Pak. Bagaimanapun keadaan kita, kepepetnya bagaimana keadaan kita, harus ada yang namanya ikhtiar atau usaha. Dan usaha harus ada tawakal. Ikhtiar itu apa sih? Ikhtiar yaitu kita usaha melalui sebab akibat. Kalau pengen kenyang ya makan. Kalau pengen sembuh dari penyakitnya beli obat. Kalau pengen ranking 1 lulus dari ujian ya belajar. Itu namanya ikhtiar. Jadi ikhtiar ini dia berusaha melalui hukum sebab akibat. Jangan lupa, ketika kita berusaha atau ketika kita ikhtiar, jangan lupakan yang namanya tawakal. Tawakal yaitu menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sekarang saya kerja, sudah saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya hari ini dapat rezeki berapa, saya serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang di zaman kita ini banyak orang yang berjalan satu-satu. Kalau sudah tawakal nggak perlu ikhtiar, kalau ikhtiar nggak perlu tawakal. Padahal kata ulama, termasuk salah satu usaha yang asli atau usaha yang sah, yang sahih, harus berjalan dua-duanya, antara ikhtiar dan antara tawakal. Jadi orang tawakal harus ada usaha, Pak. Bagaimanapun keadaan kita, sekepepet apapun kita harus ada ikhtiar. Ada orang-orang ketika kita tanya, "Loh Pak, kenapa kok nggak kerja?" Ya sudahlah, saya tawakal saja, insya Allah rezeki datang ke rumah. Loh, tawakal cacat seperti ini. Tawakal tanpa adanya usaha. Ketika kita tanya orang sakit, "Pak, sakitnya sudah berapa lama?" Sakit saya sudah 5 bulan, alhamdulillah Ustadz, tapi saya sabar Ustadz. Sabar, saya selalu tawakal, menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak sudah berobat belum? Belum Ustadz, kan saya sabar loh. Ya kan? Jadi orang yang tawakal harus ada usaha. Beli obat dulu, kemudian dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disebut ikhtiar dan tawakal. Kalau tawakal saja tanpa adanya ikhtiar, maka cacat. Tidak bisa diterima. Oke. Makanya untuk menunjukkan itu, Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan dalam Al-Qur'an. Salah satunya adalah ketika kisah Musa alaihi salam. Ketika Musa alaihi salam, Musa itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dikejar oleh Firaun, kan disuruh pergi saja. Tanpa adanya plan, tanpa adanya planning, tanpa adanya nanti kalau kamu ketemu laut, kamu ke bandara. Kan enggak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Musa dari pengerjaan Firaun itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Pergi saja, pergi. Ayo pergi, selamatkan kaummu, pergi."
Setelah mentok dengan laut, nah ketika mereka dikejar, Nabi Musa pergi dan dikejar Firaun, ternyata ada laut yang menghalanginya. Dalam keadaan kepepet, Pak. Dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala, idrib bi asaqal bahr, ayo pukul lautnya. Nabi Musa alaihissalam nggak protes sama Allah Subhanahu wa taala. Beliau nggak mengatakan, kenapa kok yang dipukul laut nggak salah apa-apa. Kenapa kok nggak disuruh untuk memukulkan tongkat ini ke kepalanya Firaun? Nggak mengatakan seperti itu. Akan tetapi Musa alaihissalam sami'na wa ata'na. Beliau mengatakan apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan idrib bi asaqal bahr, langsung dipukul oleh Musa alaihissalam, maka terbelahlah laut tersebut. Nah itu loh. Termasuk dari ikhtiarnya Nabi Musa alaihissalam. Oke. Begitu juga contoh lain, Maryam. Maryam itu subhanallah wanita ajaib, Maryam alaihissalam. Maryam itu beliau duduk saja di mihrab, di tempat ibadahnya, langsung mendapatkan makanan dari Allah Subhanahu wa taala berupa buah-buahan. Kalau musim panas beliau mendapatkan buah-buahan musim dingin, ketika musim dingin beliau mendapatkan buah-buahan musim panas, tanpa kerja langsung. Makanya tidak heran ketika Nabi Zakaria bertanya kepada Maryam, "Ya Maryam, anna laki hadza?" Ya Maryam, makanan ini kamu dapat dari siapa, wahai Maryam? Nabi Zakaria sampai heran. Padahal Nabi Zakaria ini adalah orang nabi yang sering melihat keajaiban. Akan tetapi melihat Maryam mendapatkan makanan dari Allah Subhanahu wa taala, ya tetap gumun. Kamu dapat makanan dari siapa, Maryam? Anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Maryam mengatakan ini dari Allah Subhanahu wa taala, langsung dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang ajaib apa Maryam? Akan tetapi ketika beliau hamil dan beliau ingin melahirkan, butuh makanan, disuruh usaha sama Allah Subhanahu wa taala. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Maryam, untuk makan, mendapatkan asupan gizi agar kuat untuk melahirkan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Maryam, "Hai Maryam, kamu kan dekat dengan pohon kurma tuh, guncang. Pohon kurmanya diguncang, jatuh rutopnya, kamu makan, kamu bisa melahirkan." Disuruh untuk usaha, coba. Padahal kalau kita bayangkan, Pak, antum jangan kira pohon kurma itu kayak pohon tebu. Ketika digoyang bakalan goyang. Pohon kurma itu gede, itu 3 orang yang goyang nggak bakalan goyang pohonnya. Antum besok umroh misalnya, antum goyang pohon kurma 5 orang nggak bakalan goyang. Besar Pak pohonnya. Apalagi Maryam alaihissalam dalam keadaan hamil perempuan disuruh goyang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungannya Maryam goyang dengan jatuhnya kurma? Sebenarnya kan nggak ada hubungannya, karena Maryam nggak bakalan kuat untuk menggoyang kurma tersebut. Akan tetapi ini adalah bentuk usaha yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita kisahkan seperti ini? Agar intinya satu, sekepepet-kepepetnya kita harus ada usaha dan ikhtiar. Jangan kita menyerah dengan keadaan. Sebagaimana kisahnya Abdul Muthalib yang kita ceritakan tadi itu. Oke, kita menuju cerita yang kedua, yaitu cerita tentang Abraha. Judul yang kedua yaitu penyerangan Abraha, yakni Abrahatul Ashram. Kisah diserangnya Abraha ini dimasukkan oleh para ulama kejadian-kejadian unik atau kejadian-kejadian ajaib sebelum Nabi SAW dilahirkan. Karena Nabi SAW dilahirkan 50 hari setelah kejadian ini, 50 hari. Jadi ada kejadian Abraha, 50 hari kemudian Nabi SAW lahir. Bagaimana kisahnya? Kisahnya juga terjadi di masa Abdul Muthalib. Dan kaitannya erat dengan kisah Ashabul Ukhdud. Antum tahu kisah Ashabul Ukhdud? Jadi kisah Ashabul Ukhdud itu seperti ini, Pak. Ada negeri namanya Najron. Najron itu dulu masuk Yaman, akan tetapi sekarang Najron itu masuk Saudi. Karena mepet banget dengan Yaman.
dulu masuk Yaman, akan tetapi sekarang ini masuk Saudi, Najron itu. Dulu masyarakat Najron itu beragama Nasrani. Nasrani yang masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bukan seperti Nasrani pada zaman sekarang. Kalau Nasrani pada zaman sekarang ini, mereka berkeyakinan bahwasannya Isa adalah Tuhan, Isa adalah anak Tuhan, Isa adalah salah satu dari tiga Tuhan, dan lain-lain sebagainya. Akan tetapi dulu orang-orang Najron ini agama mereka adalah Nasrani, masih murni, masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Najron. Akan tetapi orang-orang Najron ini mempunyai raja. Rajanya ini sangat bengis dan rajanya ini mengaku sebagai Tuhan. Nama rajanya adalah Dzunnawas. Dzunnawas atau Dzunnuwas. Ini nama rajanya. Rajanya ini ngaku sebagai Tuhan. Rajanya ini mempunyai penyihir yang sangat hebat. Makanya penyihir ini yang menakut-nakuti masyarakat agar masyarakat itu tunduk kepada raja tersebut dan mengaku sebagai Tuhan. Agar masyarakatnya tadi mengakui raja tersebut sebagai Tuhan karena ada backingannya, yaitu seorang penyihir. Tahun demi tahun ternyata penyihirnya makin tua. Kata penyihirnya mengatakan, "Wahai Dzunnuwas, Raja Dzunnuwas, saya ini sudah tua. Kita butuh regenerasi. Tolong kirim kepada saya satu pemuda, yang mana pemuda nanti akan saya ajari agar menjadi penyihir ulung." Dikasihlah satu pemuda. Yang nama pemudanya ini adalah Abdullah ibn Samir. Jadi pemuda ini disetor kepada ahli sihir tadi itu, diajari sihir itu seperti ini, sihir itu seperti ini. Akan tetapi dari rumahnya ke tempat penyihir tadi, anak pemuda ini melewati satu gua, atau ada yang mengatakan gereja. Di dalamnya ada seorang kiai, tapi kiai dari Nasrani. Bergurulah pemuda ini dengan orang tua tadi, dengan ulama tadi itu. Jadi pemuda ini belajar dua hal. Yang pertama adalah belajar tentang masalah Nasrani, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua belajar tentang sihir. Jadi belajar tentang ilmu hitam iya, belajar tentang ilmu putih iya, dua-duanya. Suatu ketika pemuda ini dia mendapati hewan yang sangat besar di pinggir jalan atau di tengah jalan sehingga orang-orang nggak bisa lewat. Ingin membuktikan siapa yang benar antara kiai saya ataukah penyihir saya. Akhirnya dia mengambil batu kecil, Pak. Kemudian dia berdoa, "Ya Allah, kalau memang ulama saya yang benar, saya belajar tauhid ini benar, matikanlah hewan itu dengan batu ini." Dilempar. Ada yang mengatakan itu ular, ada yang mengatakan dilempar. Bismillah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dilempar, hewan tadi itu mati. Ternyata yang benar adalah ulama tadi itu. Laporan. Pemuda ini laporan ke kiainya, "Wahai kiai, tadi di jalan ada kejadian seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini." Dikisahkan. Si kiai tadi kemudian mengatakan, "Nak, hati-hati. Kamu bakalan mendapatkan cobaan yang sangat besar. Jika kamu mendapatkan cobaan yang sangat besar, jangan sebut namaku," kata ulamanya tadi itu. Akhirnya laun demi laun, yaitu berjalannya waktu, pemuda ini sering ngobati orang. Orang yang kena penyakit kulit bisa disembuhkan, sembuh. Orang yang buta bisa disembuhkan, sembuh. Pokoknya terkenal orang ini tabib, bisa mengobati orang-orang yang sakit. Udah, tolong sembuhkan mata saya. Sesungguhnya saya banyak mendengar bahwasannya kamu bisa menyembuhkan orang yang sakit. Kata pemuda tadi mengatakan, "Sesungguhnya saya tidak bisa untuk menyembuhkan orang yang sakit, akan tetapi Allah yang bisa menyembuhkan orang sakit. Kalau kamu mau saya sembuhkan penyakitmu agar kamu bisa melihat, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala."
Akhirnya Perdana Menterinya raja tadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diobati sama pemuda tadi kemudian bisa melihat. Raja Dunuwas kaget. Loh, kamu kok bisa melihat? Siapa yang menyembuhkan kamu? Perdana Menteri mengatakan, Rob, Allah. Dia menjawab, Rob, Tuhan. Dia kan merasa sebagai Tuhan. Dunuwas ini, loh, saya nggak nyembuhkan kamu kok. Bukan kamu, tapi Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya Bapak diinterogasi kan. Ajaran seperti ini kamu dapat dari mana? Disiksa, menyebutkan satu nama pemuda tadi. Pemudanya diambil, disiksa. Setelah disiksa, siapa yang mengajari kamu? Setelah disiksa, menyebutkan gurunya, syekhnya tadi itu. Jadi kena 3 orang nih. Perdana Menterinya, gurunya, dan juga pemudanya. 3 orang dapat tawaran nih Pak. Perdana Menterinya ditawari, wahai Perdana Menteri, kamu mau beriman sama Tuhanmu yang baru atau kamu mau beriman sama saya? Kamu mau beriman sama Tuhanmu yang baru atau beriman sama saya? Dunuwas berkata seperti itu. Kalau kamu beriman sama saya, selamat. Tapi kalau kamu masih tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bakalan kami siksa. Kata Perdana Menterinya tadi mengatakan, kami tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan, Pak? Ditanam setengah badan, kemudian digergaji. Kalau sekarang gergaji mesin kan enak, cepat prosesnya. Gergaji mesin gede, langsung selesai. Coba dulu antum bayangkan, coba. Ditanam setengah badan, kemudian gergaji gede, satu ada yang megang, sebelah kanan, sebelah kiri ada yang megang, kemudian grok, sampai belah jadi 2, meninggal Pak. Digergaji coba. Kemudian ditawarkan kepada orang yang kedua, kiainya. Kiai, kalau kamu mau beriman pada saya atau kepada Tuhanmu yang baru? Tetap dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, digergaji juga. Jadi yang gergaji 2 orang. Sekarang pemuda ini ditawari, kamu mau beriman kepada saya atau kepada Allah Subhanahu wa taala? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya raja tadi ini menyuruh tentara bawa dia ke gunung. Tawari dia, jika dia masih tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lemparkan dia dari atas gunung. Dibawa tadi itu, pemuda dibawa ke atas gunung. Sampai di puncak gunung, pemuda tadi berdoa, ya Allah, hindarkanlah saya dari mara bahaya. Akhirnya terjadi goncang, tentaranya yang masuk ke jurang. Pemuda tadi selamat. Tentaranya justru yang masuk ke jurang, mati semuanya, meninggal semuanya mereka. Akhirnya pemuda tadi datang ke raja tadi. Raja, saya belum mati. Karena pemuda ini tahu bakalan dikejar terus sama rajanya, makanya mending setor diri. Mengatakan ke rajanya, raja saya belum mati ini. Rajanya kemudian mengatakan lagi, wahai tentara, bawa dia ke laut. Kalau dia, pemuda ini masih tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, cemplungkan, tenggelamin ke laut itu. Dibawa sama tentaranya sampai ke tengah laut. Pemuda tadi kemudian berdoa, ya Allah, tolong hindarkanlah saya dari bahaya ini. Akhirnya apa? Terjadi goncang lagi, tentaranya yang masuk ke laut tenggelam, pemudanya santai saja, selamat. Laporan lagi ke raja, raja saya masih selamat. Pemudanya kemudian menawarkan, raja, kamu mau membunuh saya ada syaratnya. Saya nggak mungkin terbunuh, tapi kalau kamu mau membunuh saya ada syaratnya. Kamu harus menjalankan syarat-syarat saya. Kata rajanya, oke. Apa itu syaratnya? Besok pagi, kata pemuda itu, kumpulkan semua masyarakat Najron, kumpulkan semuanya. Masyarakatnya 20.000 orang, Pak. 20.000 orang, kumpulkan semuanya di tanah lapang. Kemudian salib saya, kemudian pegang busur dengan panahnya. Sebelum kamu melemparkan busur dengan panahnya tadi, katakan Bismillah Rabbil Ghulam.
dengan menyebut nama Allah, bismillah, dengan menyebut nama Allah, Tuhannya pemuda ini. Oke, kata raja. Besoknya kemudian dikumpulkan semuanya masyarakat Najron. Masyarakat Najron dikumpulkan semuanya, pemudanya kemudian tadi disalib. Sebelum melepaskan anak panahnya, raja tadi mengatakan bismillah robbil gulam. Kemudian ditembakkan anak panah itu, kena pelipisnya. Orangnya meninggal. Ketika orang tadi meninggal, seluruh masyarakat Najron yang berkumpul 20.000 orang tadi itu serentak mereka mengatakan amanna birabbil gulam. Kalau gitu kita beriman kepada Tuhannya orang yang meninggal tadi itu. Mati 1 tumbuh 1000 kata orang. Tadi orang yang beriman hanya 3 orang, ketika pemuda ini meninggal, seluruh masyarakat Najron yang 20 orang tadi semuanya beriman. Gara-gara apa? Gara-gara si raja mengatakan bismillah robbil gulam. Akhirnya mereka mengatakan amanna birabbil gulam, kita beriman kepada Tuhannya orang yang digantung ini. Beriman semuanya, Pak. Kata raja, nggak malah habis, malah banyak yang beriman. Ayo, mau murtad apa enggak? Mereka nggak mau murtad. Akhirnya dibuat parit. Parit, digali parit, dalamnya kemudian api. Ngantri, Pak, satu-satu. Mau murtad apa enggak? Enggak, nyemplung. Nganu apa enggak? Nyemplung. Murtad apa enggak? Nyemplung. 20.000 orang dibantai. Ketika itu ada seorang perempuan membawa bayinya. Si perempuan ini kemudian ragu-ragu, saya nyemplung apa enggak karena ada bayinya. Subhanallah, bayinya kemudian berbicara. Ya ummi isbiri innaki alal haq. Wahai ibu, sabarlah. Anak lo masih baru beberapa bulan. Anaknya baru lahir beberapa bulan. Ketika ibunya ragu apakah nyemplung ke parit apa enggak, anaknya kemudian berbicara. Ya ummi innaki alal haq. Wahai ibuku, sesungguhnya kamu dalam kebenaran. Nyemplung, akhirnya nyemplung. 20.000 orang dimasukkan ke parit. Nah, ada 2 orang yang selamat dari ini. 2 orang ini selamat, mereka kabur ke Syam. Karena Syam kebanyakan penduduknya adalah beragama Nasrani. Jadi ketika itu negara yang paling banyak negara Nasrani adalah Syam. Makanya 2 orang tadi itu kabur ke Syam, pengen melaporkan bagaimana keganasan Dzunnuwas. Orang-orang Nasrani dibantai seperti itu. Akhirnya 2 orang ini menemui Raja Syam dan melaporkan, wahai raja, sesungguhnya di Najron itu ada raja zalim, semua orang yang agama Nasrani semuanya dibantai sama dia. Semuanya dibantai sama dia. Marah. Kayak kita kan, ada saudara kita agamanya Islam dibantai, kita juga ikut marah. Kayak di Palestina, saudara-saudara kita di Palestina dibantai, kita juga ikut marah. Nah, sama seperti itu. Kolosa. Akhirnya Raja Syam ini marah karena orang-orang Najron yang beragama Nasrani semuanya dibantai oleh Dzunnuwas. Akhirnya Raja Syam ini ngirim surat karena yang dekat dengan Najron itu adalah Ethiopia Habasyah, kan hanya nyebrang sedikit. Nulis surat, tolong diselesaikan masalah ini karena Raja Dzunnuwas membantai orang-orang yang beragama Nasrani. Kebetulan ketika itu Ethiopia masyarakatnya beragama Nasrani juga. Nah, Raja Habasyah, Raja Ethiopia ikut marah juga. Akhirnya Raja Ethiopia atau Raja Habasyah ini mengirim 2 panglima perangnya. Siapa ini panglima perangnya? Satu adalah Abrahatul Ashram. Nah, Abraha, ya kan? Muncul nama Abraha itu dari sini nih. Raja Najron atau Raja Habasyah, Raja Ethiopia atau Raja Habasyah mengirim 2 panglima gagah berani. Yang pertama adalah Abrahatul Ashram, Abraha, dan yang kedua adalah Riyadh. 2. Berangkatlah 2 orang ini dengan pasukannya yang besar menuju Najron untuk menghabisi Raja Dzunnuwas. Dihabisi, Pak.
Alhamdulillah meninggal itu, mati itu rajanya, Dzunnuwas ini mati. Kembali Najron ini stabil, akan tetapi dipimpin oleh 2 orang. Bagaimana mungkin satu masyarakat dipimpin oleh 2 orang? Yang pimpin adalah Abrohatul Ashram dan yang kedua adalah Riyadh. Nggak bisa satu negara atau satu kota dipimpin oleh 2 orang. Kita bupati aja ada 1, gubernur ada 1, kepala desa ada 1. Kalau ada 2 terjadi apa? Gontok-gontokan nanti, Pak. Akhirnya Abraha ini pintar dia. Bagaimana caranya dia membuat taktik agar Riyadh ini terbunuh? Dengan cara tertentu akhirnya Riyadh ini dibunuh. Riyadh ini akhirnya dibunuh, Pak. Akhirnya Najron mempunyai satu penguasa, yaitu Abrohatul Ashram, karena Riyadh sudah meninggal, sudah mati dia. Abroha ini kan orang Afrika, orang Habasyah. Sementara dia jadi raja orang Saudi, orang Yaman. Najron masuk Yaman. Dia ngelihat Abroha ini ngelihat budaya orang Arab. Ternyata budaya orang Arab itu setiap tahun mesti pergi ke Mekah, mesti ke Ka'bah, melakukan ibadah haji atau melakukan ibadah umroh, akan tetapi dengan ala-ala jahiliyah. Nggak mau tersaingi di situ Abraha. Abraha mempunyai niat, bagaimana saya ini bisa membawa seluruh masyarakat Arab bukan ke Mekah, tapi ke Najron. Akhirnya si Abraha ini, dia membuat gereja besar. Dia membuat gereja besar yang nama gerejanya itu dinamakan Qolas. Dari nama Qolansuah. Apa artinya Qolansuah? Peci. Maksudnya apa peci? Saking tingginya, Pak. Dia ini membuat gereja megah tinggi, saking tingginya ketika orang itu noleh ke menaranya paling ujung, Qolansuahnya jatuh. Saking tingginya, makanya dinamakan Qolansuah, karena ngelihat menaranya menyebabkan Qolansuahnya jatuh. Nah itu loh, Qolas. Kemudian Abraha ngirim surat kepada orang-orang Arab. Tolong tinggalkan Ka'bah, tinggalkan Mekah. Sekarang kalian ganti ziarahnya ke tempat ini, yaitu ke tempat gereja tadi itu. Orang Arab ketika itu marah, nggak mungkin Ka'bah bisa tergantikan. Karena Karena Ka'bah ini adalah harta termahalnya orang Arab ketika itu. Orang Arab pada marah, Pak. Nggak mungkin bisa digantikan antara Ka'bah dengan gereja, marah. Bahkan ada satu orang Arab dari Bani Kinanah jalan kaki dari Mekah menuju ke Najron, masuk ke gerejanya tadi itu, sampai beol di sana untuk ngecek Abraha, sampai maaf buang air besar di situ, bukan di toiletnya tapi di dalam gerejanya, buang air besar, kemudian ditulisi surat, sambil suratnya itu mencela Abraha. Nah itu. Ada juga orang-orang yang ingin membakar gereja tadi, ada orang yang ingin merobohkan. Abraha mendapatkan hinaan, serasa mendapatkan hinaan. Ini gereja sudah saya buat tinggi-tinggi, mahal-mahal, kok nggak ada yang menghargainya. Nah, akhirnya dicari penyebabnya. Apa sih penyebabnya? Ternyata penyebabnya adalah selama Ka'bah itu masih berdiri, orang-orang Arab bakalan ke sana. Makanya dia mempunyai ide, Abraha ini. Saya akan menghancurkan Ka'bah. Oke. Sudah adzan? Berhubung sudah adzan, kita lanjutkan di bulan yang akan datang dengan judul bagaimana Abraha menghancurkan Ka'bah. Insya Allah. Kita tutup dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin.
Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.